Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Purworejo 88,5 MHz Siram FM paling dipercaya milik kita bersama. Halo, selamat pagi menjelang siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pendengar Irama FM dimanapun berada? Kembali hadir bersama Ayu menemani Anda, dan kali ini dalam dialog interaktif ya, bersama narasumber kita dari Din PPKP Kabupaten Purworejo ya, tentunya untuk Anda semuanya. Nanti kita hadir dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Irama FM. Namun sebelum ke pembahasan, kita sapa dulu narasumber kita. Ada Bapak Joko Susanto, STP selaku penyuluh perikanan. Silakan, selamat pagi, apa kabar Bapak? Selamat pagi Mbak Ayu ya, selamat berjumpa. Kami lama enggak siaran ya Mbak ya. Kangen dong ya semuanya. Para pendengar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini nanti akan kita bahas apa? Nanti silakan untuk Bapak Joko Susanto memberikan pengawalan pertama kepada pendengar Irama FM dimanapun berada, apa yang akan kita angkat, dan selebihnya silahkan. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Oke. Mohon maaf sebelumnya karena beberapa bulan ini kami benar-benar digantikan oleh junior saya sebenarnya, tapi karena sekarang berhalangan, tidak ada jeleknya, tidak ada rotan, akar pun berguna ya Mbak ya. Oke, betul sekali. Oke, terima kasih pada pagi hari ini. Nanti kita akan menyampaikan topik yaitu pasca panen dan teknologi penanganan hasil perikanan. Oke. Kenapa ini kita angkat? Karena pada waktu-waktu sekarang ini biasanya kan para petani setelah mulai musim hujan ya, ini sudah mulai beraktivitas pada Oktober atau November beberapa waktu silam ya, sehingga kalau yang diusahakan itu lele mestinya sudah panen ya Mbak ya, sudah panen, sehingga ini perlu kita sampaikan tentang pasca panen dan penanganan hasil supaya diketahui bagi mereka yang ingin panen, mungkin mau dijual atau mungkin mau diolah sendiri lah, nanti ada trik-trik yang bisa saya sampaikan sehingga kualitas yang dihasilkan dan harganya bisa layak, begitu Mbak. Oke, betul sekali. Nah, ini terkait lele dan lain sebagainya kan, terkait ikan. Nah, kenapa sih bisa ikan sebagai bahan pangan yang sangat baik? Nah, ini harus ditangani lah, diolah segala macam, kok repot-repot amat sih? Bisa dijelaskan mungkin ya, silakan Bapak Joko. Memang pada produk pertanian itu kan sebagian besar kan kadar airnya tinggi ya Mbak ya. Kadarnya di atas 60-70% itu air, sehingga mudah rusak karena banyak air ya. Satu, yang kedua kita kan di daerah tropis ya Mbak ya, cuacanya panas, sehingga media yang berair tadi media yang cocok untuk berkembang biaknya mikroorganisme setelah ikan itu mati. Jadi di dalam tubuh ikan itu sebenarnya kan ada kayak semacam mungkin mikroorganisme ya. Pada saat ikan hidup ini membantu proses pencernaan. Tetapi begitu ikan mati, nah ini berbalik, ini menyerang protein-protein yang ada dalam tubuh ikan tadi menjadi bagian mereka untuk dirombak, dimakan dan sebagainya, sehingga pada suhu yang panas tadi selain adanya aktivitas mikroorganisme tadi yang merusak tadi sehingga cepat rusak, juga ada aktivitas enzim karena di darah panas, sehingga nanti ada kiat-kiat atau trik-trik, tip-tip yang bisa disampaikan sehingga ikan itu tetap awet, kualitasnya tetap baik dari produsen sampai ke konsumen, begitu Mbak. Oke, tentunya jangan sampai ada timbun-menimbun ya Pak ya. Iya. Memang di sini lagi hit-hitnya virus-virus dan lain sebagainya. Semoga ikan-ikan juga nggak kena virus. Iya, mudah-mudahan insyaallah. Oke, lanjut. Lalu kenapa sih ikan ini merupakan bahan pangan yang cepat rusak? Lalu apa penyebabnya? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, oke, terima kasih. Tadi memang kan produk ikan itu kan hanya dihasilkan di beberapa tempat, mungkin hanya beberapa tempat ya Pak. Tidak semua tempat menghasilkan, tetapi kan dibutuhkan dan dikonsumsi oleh banyak orang di semua tempat. Jadi mungkin di pegunungan, di pantai, di daratan, semua mengkonsumsi ikan. Sehingga ikan ini harus, tadi saya sampaikan, harus disampaikan dalam kondisi segar dengan kualitas yang baik. Ya, baik itu ya artinya layak dikonsumsi. Nah, ikan itu sendiri tadi saya sampaikan kan kenapa kok cepat rusak ya? Karena tadi kan kadarnya tinggi, proteinnya tinggi, sehingga ini merupakan media yang baik untuk berkembang biaknya mikroorganisme yang semula adalah sahabatnya. Setelah ikan itu mati akan berbalik merombak jaringan-jaringan protein, mungkin lemak dan sebagainya, dirombak menjadi akhirnya nanti menjadi air dan sebagainya. Kemudian
ikan juga kan merupakan bahan pangan yang banyak mengandung protein ya. Protein merupakan media yang baik dan berkembangnya bakteri atau mikroorganisme penghancur lainnya. Selain itu kan lemak ikan yang disebabkan karena juga adanya aktivitas enzim. Jadi ada dua komponen yang merusak bahan tadi cepat rusak, yaitu satu tadi mikroorganisme, yang kedua tadi adalah enzim karena kita hidup di daerah tropis. Itu, Mbak. Oke, jadi memang pengaruh sekali. Itu misalnya kalau orang-orang biasa umumnya, kalau ikan udah mati bau dan lain sebagainya, mungkin dari baunya orang ngertinya itu yang bikin pencemaran airnya, mungkin bisa mati dan lain sebagainya yang lainnya gitu. Itu pengaruh nggak kalau begitu? Ya itu nanti kan kualitas ikan setelah dipanen ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebelum dan pada saat panen. Oh gitu. Ya, jadi di kita anjurkan bahwa ada penanganan pra panen, kemudian saat panen dan pasca panen. Ada 3 mestinya perlakuannya. Lah pada pra panen ini mestinya kita ada yang namanya istilahnya itu pemberokan. Pemberokan itu kayak kalau bahasanya dipuasakan, nanti menjelang dipanen ikan itu tidak diberi makan kurang lebih ya sekitar 3 sampai 5 hari lah. Itu tidak dikasih makan. Tujuannya apa? Yang pertama itu untuk mengurangi mungkin kandungan lemak yang nanti akan mempengaruhi atau mempercepat rusaknya bahan ya pada saat dipanen, karena pada saat ikan dipanen itu kan ikannya stres ya, Mbak ya. Dengan pengurangan air, kemudian perlakuan yang mungkin tidak ramah ya, dengan kasar, dengan alat yang yang menyebabkan dia meronta ya, banyak meronta banyak. Itu kan akan mempercepat kalau dia itu kondisi kenyang. Jadi kalau misalnya kita mau bepergian ke luar daerah dengan puasa atau dengan kondisi kenyang, ini berbeda, Mbak. Jadi cepat rusak pada ikan-ikan yang kondisinya itu kenyang, habis makan dipanen dia meronta, itu mengalami cepat kerusakan sehingga harus dipuasakan. Yang kedua yang pada saat panen, nah ini juga perlu ada triknya apa? Panennya itu harus diusahakan pertama itu pada suhu rendah. Jadi panennya tidak setiap saat, misalnya harus siang, harus pada suhu rendah. Lah kapan? Bisa pagi, malam atau sore hari. Pas panennya itu diusahakan pada suhu rendah. Karena suhu rendah, kenapa kok suhu rendah? Karena ini tadi kan ada penyebabnya, ada 2 hal tadi, organisme dan enzim. Nah, pada saat suhu rendah, aktivitas enzim dan mikroorganisme itu adalah pada saat off, sehingga itu sangat baik untuk penanganan atau mungkin pada saat yang digunakan untuk panen ikan. Yang kedua juga penggunaan alat, Mbak. Alatnya juga harus alat yang ramah, artinya alat yang memungkinkan ikan itu tidak banyak meronta. Jadi diusahakan panennya itu ya kalibernya dinina bubukkan begitu, sehingga tidak meronta, tidak semakin banyak meronta semakin cepat rusak karena aktivitas bakteri semakin tinggi. Bisa kelihatan merontanya ikan seperti apa? Tergantung alat yang digunakan, Mbak. Ada semakin yang kita ajarin, misalnya gurami aja kalau dengan pelan-pelan kita pegang kepalanya, mata kita tutup ya kan tidak meronta, tapi begitu tersentuh langsung loncat. Terima kasih sekali. Nah, unik sekali nih untuk Anda pendengar Irama FM, mungkin yang bagi peternak lele dan ikan lainnya dan sebagainya ya, bisa berinteraksi langsung di sini di line teleponnya di 0275321446 dan juga SMS online serta WhatsApp-nya di 081392696815. Oke, langsung ke pembahasan selanjutnya. Lalu bagaimana sih di sini agar ikan tersebut tetap segar dengan berkualitas baik sampai di tangan konsumen? Nah, biasanya kan ada yang di tangan konsumen merasa bau atau bagaimana? Nah, silahkan dijelaskan. Jadi tadi kan kuncinya bahwa kita ingin menyampaikan ikan itu kualitasnya terbaik ya. Artinya terbaik itu ya dari perbedaannya nggak terlalu jauh lah, artinya dari saat kita panen sampai ke tangan konsumen dalam kondisi yang baik dalam arti mungkin belum membusuk, mungkin tidak terdapat luka-luka yang kemudian rusak-rusak yang lain karena yang disebabkan oleh saat panen dan sebagainya. Nah, prinsip pada saat penanganan tadi kan ada 3 hal ya, Mbak. Cepat, cermat, hati-hati pada suhu rendah.
Artinya harus cepat. Artinya proses panen itu diusahakan cepat dalam arti tidak gerusa-gerusu ya. Artinya cepat itu harus cepat tetapi harus tetap lembut lah. Artinya lembut tidak menyebabkan ikan tadi yang meronta tadi. Yang kemudian cermat lah. Cermat ini juga menggunakan alat yang cocok. Yang kemudian juga setelah kita panen lagi juga harus dipisah-pisahkan sesuai ukurannya, sesuai ukuran yang besar, yang kecil, kemudian yang luka atau mungkin sebagainya harus dipisahkan secara cermat. Nah semua itu harus dilakukan pada suhu rendah. Itu kuncinya ada 3 tadi. Oke, di sini ada sedikit pertanyaan dari WhatsApp-nya di sini tanpa nama ya, dari 9067. Selamat pagi dengan Bapak Joko. Mau tanya kalau boleh tahu apa sih makanan yang paling bagus untuk untuk peternak ikan dalam menangani maksudnya mungkin di sini makanan yang bagus buat ikan yang diternak gitu aja mungkin ya, singkatnya mungkin aja gitu. Nyimpang dari topik Mbak ya. Wah, kita arahnya sebenarnya kan asalnya pasca panen, tapi ini arahnya ke budidaya ya. Tapi ya tidak apa-apa, kita siapa aja sebenarnya kan bahwa ikan itu yang dibutuhkan untuk pertumbuhan kan protein. Jadi jenis apapun ikan yang kita pelihara pakanannya harus mengandung protein. Cuman perbedaannya kalau ikan karnivora ya, mungkin lele, mungkin ada patin dan sebagainya, itu mungkin membutuhkan pakan yang proteinnya di atas 30%. Jadi kan ada di toko-toko pakan itu. Kemudian kalau ikan-ikan yang herbivora, misalnya kawes, kayak gurami, mungkin membutuhkan pakan tetapi proteinnya lebih rendah. Nah, itu di bawah 30, sekitar 20 sampai 25%. Nah, ini yang membedakan adalah proteinnya. Tapi semua kanal pertumbuhan membutuhkan protein. Kemudian protein itu dari mana ya? Dari bahan-bahan yang kita sediakan. Bisa kalau kita beli sudah tidak memikirkan kandungan, tinggal melihat di labelnya saja. Kalau yang karnivora mesti di atas 30%. Kalau udang beda lagi, nanti lebih tinggi lagi karena membutuhkan protein yang lebih tinggi karena pertumbuhannya berbeda. Itu intinya pada kandungan protein yang diberikan. Oke, tadi kan sempat membahas dengan prinsip cepat, cermat, dan hati-hati ya, dan juga pada suhu dingin. Nah, kenapa sih harus cepat, cermat, dan suhu dingin dalam menangani perikanan begini? Oke, silakan. Bapak Joko. Cepat tadi artinya kan penanganan harus dilakukan dengan cepat ya, artinya karena ikan tadi kan semakin lama waktunya ya, dari dari waktu menangkap sampai ke tangan konsumen. Kalau sampai waktunya panjang kan kemungkinan tadi tanda petik kan mengalami pembusukan. Nah, sehingga harus dilakukan cepat. Cepat ini tidak harus, artinya tidak boleh meninggalkan cermat. Tadi misalnya satu kesatuan ya, cepat cermat itu benar satu kesatuan benar. Cepat harus cepat, tetapi harus cermat. Cermat itu artinya harus hati-hati, harus menggunakan prinsip-prinsip bahwa tadi saya sampaikan, diusahakan bahwa ikan tadi tidak banyak meronta. Karena pernah kami lakukan itu pada saat manen ikan di sawah ya, karena mina padi kan di sawah ya. Begitu mulai surut, kemudian ada satu gerakan ikan langsung jeplok gitu loh. Semua itu ikan jeplok semua. Lah ini kan karena pengaruh stres, karena ikan yang semua airnya dalam mungkin 60 cm kemudian kita kurangi, itu kan mengalami stres pada saat, apalagi pada saat kita nangkap kan kondisi ikannya kan sudah kondisi airnya sudah paling tinggal 20 cm, mungkin 10 cm kan mengalami stres lah, sehingga mestinya diperhatikan pada saat ikan mulai ditangkap dan mulai surut, airnya sudah tinggal dikit, tetap ada aliran air. Jadi tetap ada aliran meskipun tidak sampai menggenang lagi ya, tetap ada aliran. Karena apa? Karena dengan mengalirkan air ini kan akan menambah ketersediaan oksigen, sehingga ikan yang ditangkap tidak kami begitu stres, kan buka dibuang airnya kan tidak penambahan oksigennya nggak ada, sehingga pada saat sudah mulai hampir habis ditambah lagi sehingga ada aliran meskipun kecil, sehingga tetap ada penambahan oksigen, karena ikan kan yang dibutuhkan oksigen. Ini pun kalau ingin ditangkap kondisi hidup, karena kan ada dua hasil tangkapan itu. Pasar itu menghendaki apakah kondisi hidup atau kondisi mati bisa dijual, kan ada misalnya kayak lele ya, kondisi air itu pun masih bisa bertahan, tetapi untuk nilang dan untuk ikan tawes mungkin
harus ekstra hati-hati. Ini pun juga bisa di pasar kondisi mati. Ada yang mati pun masih bisa dijual. Tetapi ada yang mengendaki kondisi hidup. Nah, ini harus lebih ekstra hati-hati untuk yang hidup. Karena saya lihat di daerah Jogja itu dibawa ke pasar itu masih kondisi hidup, masih dibawa pakai apa ya, kayak ember yang besar itu ada aeratornya, sehingga pembeli itu tinggal milih aja, saya tangkapan ini 5 kilo ya, tinggal tangkap aja. Tetapi untuk wilayah Purworejo ini sebagian besar dipanen kondisi mati terus di es, jadi langsung dikemaskan atau di wadah dalam apa ya, cool storage, ada box ya, box pendingin, langsung ditambahkan es, dikirim ke pasar kondisi mati. Ini lebih aman dibandingkan tadi yang harus kondisi hidup. Itu kira-kira ada perbedaan harga nggak antara yang mati ada, sama yang itu? Tidak ada, sama aja? Ada, mesti ada lah. Kita mengendaki yang ikan benar segar ya. Karena mungkin kalau Mbak ke pasar beli yang esnya kan curiga juga. Ini mungkin kemarin atau mungkin seminggu yang lalu lah. Nanti pun dalam ini pun bisa ada perbedaan kualitas, yang masih hidup, kondisi segar, digoreng pun mungkin rasanya juga berbeda begitu. Oke, terima kasih sekali. Di sini dengan kapannya. Nah, kapan sih penanganan hasilnya dimulai? Mungkin dalam pasca panen atau setelah panen, ini bisa dijelaskan? Ya, sebenarnya sudah saya singgung tadi ya. Ada 3 waktu tadi, pra, saat, kemudian pasca lah. Pra tadi dengan pemberoan tadi atau pemuasaan tadi. Nah, pada saat itu ya, pada saat panen tadi dengan perlakuan tadi yang 3 tadi, yang cepat, cermat, dingin tadi pada saat. Jadi yang kemudian kalau pasca ya setelah panen tadi, yaitu dilakukan grading. Grading itu pemisahan antara ikan yang luka, ikan yang sakit mungkin kalau ada, atau mungkin ukuran dipilah-pilah, di kelompok-kelompokkan, karena di pasar pun nanti akan memiliki kelas yang berbeda. Kelas A mungkin yang sekilo isi 2 atau mungkin begitu, atau mungkin kelas B yang sekilo 5 misalnya. Ini mesti dipilah-pilah sehingga nanti akan menentukan kualitas. Kemudian juga pada saat sudah mulai dipanen, kalau tadi kondisi ikan mati, terus membawa wadah yang langsung dikasih es, sehingga dibawa ke pasar sudah kondisi dingin, mungkin sudah semi beku lah ya, tidak beku tapi mungkin semi beku karena hanya dingin saja, tidak sampai membeku. Oke, terima kasih sekali. Nanti ada WhatsApp 1, nanti kita bacakan. Sebelumnya kita break sebentar ya. Untuk Anda tetap di 88,5 MHz Cirama FM, paling dipercaya, milik kita bersama. Kang, boleh wae nang kali yuk. Ayo, ngomong aku ya. Iki lagi santai. Nek sik ya aku tak juga setrum sik ya. Loh, ya aja nggo setrum, nggo pancing wae. Lah, nggo pancing yo kesuwen kapan entuk iwak. Setrum ora gampang cepet lek akeh. Iya, tapi nek disetrum tak sing cilik-cilik dadi melu mati kabeh. Iso tak iwake nek disetrum terus kok. Ning iya ya bener kandamu ya. Lah yen nganggo pancing. Sing kena ra sing gedhe-gedhe. Tok, sing cilik-cilik ben nganti gedhe, sumpene wis gedhe ra iso dipancing meneh to. Ya wis nek ngono aku tak juga pancing dulu ya, aku enteni ya. Buka mata, rasakanlah kehangatan senyuman, cinta dan persahabatan. Mari bergenggam tangan, beragam budaya begitu mengagumkan, keelokan alamnya, oh sungguh mempesona, indahnya negeriku. Ku cinta, aku terpana, pesona Indonesia. Oke, masih bersama
bersama ya di 88,5 MHz Cirame FM paling dipercaya milik kita bersama, dan kita juga masih bersama narasumber kita, ada Bapak Joko Susanto ya selaku penyuluh perikanan ya. Ini kurang lengkapnya Joko Susanto STP. Ini salah lagi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ada di WhatsApp. Ini untuk Bapak Joko, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, dari Rizka nih yang ada di Kuto Arjo saja. Ini dalam pasca panen sendiri, lebih baik dengan cara seperti apa sih kalau misalnya lebih gampang, lebih nyaman dan juga cepat? Silahkan untuk Bapak Joko untuk memberi penjelasan. Oke, ini tidak menyebut ke jenis ikan ya. Mungkin secara umum aja. Jadi untuk semua ikan bahwa penanganan cepat tadi kan mestinya dikaitkan dengan kondisi kolam ya. Kondisi kolam, karena kalau kolam yang sesuai teknis itu kan ada kemiringan dasar ya, kemiringan dasar, kemudian ada pintu air masuk, ada pintu pembuangan, ada pintu pelimpasan. Nah, kalau konstruksinya sudah didesain sedemikian rupa sehingga ini sangat memudahkan dan cepat, karena kan begitu kita buka aja pintu penurasan ya. Ini kalau saya punya kolam di rumah itu nanti kita tunggu 1 atau mungkin nggak sampai 2 jam sudah habis airnya, tinggal tinggal di dasar lah. Itu untuk agar ikan tetap hidup, mestinya di ujung pintu keluaran, dekat pintu pengeluaran itu ada yang namanya kubangan. Jadi kubangan itu tempat berkumpul ikan. Jadi kolam-kolam lain sudah kering, nggak ada airnya, tetapi di kubangan itu sudah masih ada airnya, sehingga ikan berkumpul di kubang, tinggal kita seseri aja Mbak, itu mudah. Nah, kalau di kolam-kolam misalnya sekarang kolamnya misal terpal ya, kan nggak mungkin mungkin akan dibuat yang ada kubangan, itu hanya datar aja. Ini juga bisa dibuat miring. Kemudian juga bahkan ada juga panen yang tanpa pengeringan loh Mbak, ada. Dengan dijala saja, misalnya udang itu tinggal jala saja, tidak dikeringkan, dijala, nanti akan ketemu terus di diwadahi pada wadah ya, mungkin box atau apa, tetapi terus sebelum nanti dikirim atau diangkut tetap tadi harus ada namanya grading. Jadi kalau di udang itu langsung sesuai ukuran, misalnya ini size 70, size 80, ini size 60, itu sudah langsung dipisah-pisahkan. Hingga nanti ke pasar tuh size 40 harganya misalnya 80.000, size 50 harganya 70 dan sebagainya. Itu sesuai dengan ukuran. Itu sudah menggambarkan. Jadi sehingga untuk waktu yang cepat tadi harus nanti kalau ini sudah belum terjadi ya, baru akan memulai, harus didesain kolam yang sesuai teknis. Jadi kolam itu dasarnya miring ke arah pembuangan, kemudian ada pintu air masuk, pintu keluar, kemudian juga ada kubangan di bagian ujung dekat dengan pintu pengeluaran, sehingga akan memudahkan pemanenan dan ikan tidak sampai bergerak-gerak dan sebagainya. Stres tadi. Begitu. Oke, terima kasih Mas atau Mbak ini ya, Rizka, bisa Mbak ini di sini. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyatu di sini. Kita lanjut dengan pertanyaan ya di sini, lalu bagaimana sih cara penanganan ikan yang baik? Nah, seperti apa? Silakan untuk disampaikan. Jadi berarti ini setelah ikan dipanen ya, berarti kan perlu penanganan. Nanti penanganan tadi awal kan dipanen dengan menggunakan alat yang ramah lingkungan ya, tidak memungkinkan merontak dan sebagainya. Kemudian penanganan yang kedua yang perlu diperhatikan kan suhu rendah tadi, itu harus tidak boleh lepas ini Mbak. Harus pada suhu rendah, artinya kalau mestinya ya kalau ingin dijual besok pagi jam 7 sampai ke pasar ya, mestinya panennya dini hari ya Mbak. Dini hari. Iya. Ini kita nanti kalau dinampilkan begitu Mbak. Jadi jadi kalau kita sebagai contoh ya, kalau kita ingin menebar, misalnya kita kan sering mengadakan penebaran benih di perairan oleh bupati ya. Itu jam 7 Mbak lah, kita ngambil benih itu kalau dari Magelang jam 3 malam sudah berangkat Mbak. Di sana sudah dipanen jam dini hari, jam 6 pagi itu sudah selesai, tidak tinggal ngangkut. Nah ini makanya harus gerilya istilahnya. Selain manfaatnya juga nah, itu suhu rendah tadi ini, makanya pada pagi hari. Kalau ini ikan konsumsi, ini suhu rendah ini juga selain tadi waktu, juga dengan mempersiapkan bahan-bahan pendingin. Nah, seperti tadi sekarang kan ada yang dari styrofoam itu untuk bisa membawa pada ikan yang ikan mati.
Terus kemudian kita menyediakan es batu. Nah itu nanti kita susun secara berlapis dari ikan es sehingga nanti sampai ke pasar kondisinya tetap segar karena suhu rendah. Kenapa suhu rendah? Karena aktivitas enzim tadi dan bakteri tadi tidak beraktivitas sehingga kualitasnya terbaik sampai ke pasar, mungkin bahkan sampai ke konsumen. Itu satu. Yang kedua, kalau nanti misalnya ini sudah sampai ke pengolah ya, ini tadi kan baru sampai pemilik ya. Kalau sampai ke pengolah kan bisa lagi diolah, mau diawetkan apa mau diolah kan gitu. Kalau diawetkan wujudnya masih utuh ikan, masih kelihatan kepalanya, durinya masih kelihatan. Tetapi juga mungkin juga diolah, dijual bisa dalam bentuk olahan karena kan sudah banyak tempat-tempat pengolahan ikan kayak di daerah Gebang itu ada Presto, kemudian di daerah Purwodadi Nyenar sana ada pembuatan abon, ada steak dari duri ikan dan sebagainya itu dibentuk olahan lah. Kalau olahan-olahan ini mestinya ya memperhatikan tadi setelah tadi ikan dibawa kemudian dicuci bersih, dibuang isi perut, kemudian insang itu kan karena kenapa ini buang ya? Karena isi perut dan insang itu adalah tempat mikroorganisme pembusuknya itu di situ. Ya, di tempat-tempat insang dan isi perut di situ akan makanya kalau kita beli ikan di pasar mungkin yang cepat rusak di bagian perut. Karena memang itu hanya di es saja tidak dibuang. Kalau dimasak ya harus dibersihkan dan dibuang. Kemudian juga pengawet tadi juga bisa lain es, juga bisa menggunakan penggaraman, Mbak. Penggaraman kan kita mengenal ada ikan asin ya. Itu ya dibuat jadi ikan itu kan karena di dalam ikan jadi kan ada kadar air. Jadi yang kalau ingin mengawetkan itu yang kita kendalikan kan tadi suhu, karena enzim dan mikroorganisme. Yang kedua kan airnya yang kita kendalikan. Kita buat kayak di pertanian dijemur lah. Kalau ikan asin juga kalau ikan bisa dengan penggaraman. Lah penggaraman itu bisa penggaraman kering atau penggaraman basah. Kalau kering itu ya kita filet, kita taburi garam, nanti airnya itu akan terikat oleh garam sehingga kering. Itu dan tidak mengalami pembusukan karena kadar airnya tadi sudah kering itu. Kalau misalnya basah tinggal dikasih air. Kalau basah ya direndam, nanti kita membuat larutan garam. Rendam garam ya. Itu ikannya direndam dalam larutan garam dalam waktu yang mungkin berapa waktu gitulah, ada waktunya sehingga garamnya masuk ke daging ikan dan akan mendorong airnya keluar. Kan osmosis itu kan yang padat kan airnya akan mengalir ke yang padat kan. Sehingga kering lah ikannya kering. Atau mungkin juga kalau yang muda itu pengasapan, Mbak. Pengasapan sering kita lihat kalau Mbak nanti jalan-jalan sampai ke Wirun sana ya, itu di pasar Wirun itu sering ada ikan nilem yang ditangkap di sungai, kemudian ikan gabus, ikan kutuk itu pada disundui pakai bambu itu habis diasap. Itu diasap juga bisa mengeringkan ikan kering dan sehingga tahan sampai lama. Selain menambah aroma dengan pengasapan, juga akan mengawetkan ikan. Jadi dengan es mengawetkan, dengan garam juga bisa dengan pengasapan atau mungkin penjemuran. Berarti semua alami ya, nggak ada bahan kimia ya. Bisa. Ini bisa menjadikan ikan itu mahal ya, itu selain manfaatnya juga karena ribetnya jam 3 itu ya. Yang terpenting jangan pakai formalin, Mbak, pengawetnya. Betul sekali. Oke, selanjutnya nih bagaimana sih ya kondisi kadar air yang baik dalam daging ikan ini bisa dijelaskan? Itu tadi kan proses pembusukan kan dipengaruhi oleh suhu dan kadar air. Nah ini sekarang kita membahas yang kadar air. Kadar air dalam ikan itu terbagi ada 3. Yang pertama kadar air bebas. Ini terdapat di ruang-ruang antar sel dan intergranular dan pori-pori bahan pangan. Nah ini kadar air ini yang bisa dimanfaatkan oleh mikroorganisme. Nah, ini paling mudah ini hanya di penggaraman, mungkin dengan dijemur bisa langsung keluar langsung hilang. Yang kedua air terikat lemah. Ini air yang terabsorpsi pada permukaan koloid makromolekuler ya, seperti pada protein, pada pektin, pada pati dan sebagainya. Nah air dalam bentuk ini masih tetap dapat dikristalkan, yaitu pada proses dibekukan dengan cold storage itu kalau di pantai-pantai pada penangkapan kapal-kapal itu ya besar bisa pakai cold storage dengan suhu 0 bahkan mungkin di bawah 0 itu masih bisa dibekukan.
Yang ketiga ada air dalam keadaan terikat kuat. Nah, ini air yang membentuk hidrat atau ikatan bersifat ionik sehingga relatif sukar untuk dihilangkan dan diuapkan. Ini juga tidak membeku pada suhu 0 lah. Makanya kita kendalikan tadi yang air bebas dan air yang terikat dengan lemak tadi yang bisa kita kendalikan dengan cara tadi pembekuan, suhu dingin tadi, penggaraman, atau mungkin juga dengan pengolahan. Yang paling gampang pengolahan, diolah juga langsung. Selain tadi mengawetkan, juga menambah citra rasa karena bentuknya berbeda, mungkin penampilannya lebih cantik dan sebagainya. Oke, lalu untuk menurunkan kadar air sendiri ini bagaimana cara menurunkan kadar airnya? Oke, terima kasih. Jadi untuk menurunkan kadar air tadi kan bisa tadi dengan penggaraman tadi sudah. Kemudian juga pemanasan, bisa dipanaskan, bisa dijemur dan sebagainya. Juga dijawab dengan pengasapan dan sebagainya. Semua itu dicoba bisa dengan sesuai dengan situasi dan mungkin prospek pasarnya. Kalau mungkin kita hanya memiliki jumlah yang sedikit ya, mungkin dengan lebih mudah. Tapi kalau kita lihat di daerah-daerah pesisir yang kondisinya kita harus mengawetkan dalam satu kontainer ya, kan repot sekali ya. Mungkin ini dengan cara yang lebih besar, mungkin dengan pengasapan, dengan alat-alat asap yang lebih lebar atau mungkin sebagainya, sehingga semua itu tidak terlepas tujuan utamanya adalah ingin bahwa bahan pangan tadi sampai konsumen harus kondisi baik, segar dan baik. Oke, terima kasih sekali atas penjelasannya yang detail sekali ya. Nah, di sini untuk ikan segar biasanya ada yang ikan enggak segar dan segar. Nah, untuk ikan segar sendiri bagaimana sih ciri-cirinya yang paling detail gitu? Oke, jadi ikan segar ya, ikan segar karena nanti kalau terutama ibu-ibu ini ya, kalau sering ke pasar ya melihat ikan, membeli ikan, itu bisa dilihat pertama nanti dari segi mungkin baunya kan ya, baunya itu kalau ikan itu kan baunya amis tapi kan khas ikan, bukan bau yang menyengat busuk ya. Kalau udah busuk biasanya sudah kedaluarsa. Yang kedua yang tidak harus dicermati bahwa kalau bisa itu tetap ada lalat ya Mbak ya. Nanti ada lalat harus yang enggak. Lalat. Iya, kalau misalnya kita melihat di bako-bako kok enggak ada lalat, enggak mau mendekat ya. Dikira berarti kita curiga malah. Curiga karena mungkin ada formalin. Ada formalinnya itu. Yang kedua elastisitas. Jadi kalau kita tekan itu dagingnya itu masih kenyal, itu masih legok tapi balik lagi gitu ya. Kita tanya dengan jari itu masih elastis, masih legok tapi kita lepas masih gitu gimana gitu ya. Masih balik lagi. Ya, tidak pendok terus. Kemudian juga matanya kita lihat itu masih cembung lah. Kalau kali masih cembung bukan cekung ya, ada masih cembung. Kemudian sisiknya itu masih utuh, masih menempel dengan kuat di badannya. Itu untuk ikan yang bersisik. Kalau lele kan biasanya masih hidup ya. Masih hidup, tapi untuk misal bandeng, misal nila tawe kan usahakan mencari yang sisiknya masih utuh. Kemudian yang perlu dilihat juga di bagian perut Mbak. Ini biasanya cepat rusak itu di bagian perut. Nah, kalau perutnya sudah sobek-sobek ya ini sudah rusak kan. Mestinya juga di bagian tadi dari matanya, dari kulitnya, sisiknya, kemudian dari elastisitasnya. Itu yang bisa kita lihat mungkin dari aroma atau baunya. Itu menggambarkan bahwa ikan itu masih kondisi segar. Memang kalau misalnya ikan itu ya sehat, manfaatnya banyak. Cuman ya memang mengkonsumsi ikan repot ya, banyak duri, banyak bagian yang dibuang, rubus banget gitu kan. Iya, itu memang betul. Tapi sekarang kan ada yang saya makan revolusi biru. Nah, revolusi biru itu maksudnya semua bagian ikan itu tidak tersisa, akan dimanfaatkan semua, karena tadi saya sampaikan bahwa di Desa Jenar Kidul itu sudah mengolah duri menjadi steak. Jadi duri ikan biasanya ya ikan lele, bisa ikan dari laut. Gitu jadi ya. Dagingnya biasanya itu diambil untuk membuat abon. Kemudian kulitnya itu bisa kita jemur, kita potong-potong, kasih rendam dengan garam dan bumbu, terus dijemur jadi kerupuk. Kerupuk kayak kerupuk rambak itu. Iya. Kemudian kepalanya sama duri sama siripnya itu bisa digiling nanti lembut. Kemudian
dicampur tepung atau bumbu menjadi steak atau mungkin jadi rengginan, jadi apa, jadi bisa semua bisa. Itu sehingga mungkin kucing aja nggak kebagian ini. Bisa dimanfaatkan semua. Jadi jangan khawatir, memang secara kalau kita beli di warung ya, kalau kita beli 1 ekor nila dibakar memang banyak yang terbuang. Kalau saya kepala pun saya sampai habis, tinggal apa yang keras-keras yang tidak dimakan. Harus kalau hanya nggak diambil dagingnya aja mungkin ya hanya bagiannya mungkin sekitar hanya berapa ya, 40% mungkin, 40% lainnya mungkin ya kepala, duri, sirip dan sebagainya. Itu yang memang ribet, tetapi kan nilai ekonominya nanti misalnya membuat abon 1 kilo kan bisa menjadi sekitar 0,3 sampai 0,4, tapi kan harganya 1 kilo 200. Misalnya ikan kan sekilo 20.000 gitu. Punya nilai tambah yang tersendiri, sehingga selain mungkin ikan itu apa ya, semua orang bisa makan. Jadi orang yang darah tinggi pun kan tidak pantangan untuk makan ikan, karena dagingnya itu seratnya kan lembut, jaringan ikannya kan jarang, sehingga kan mudah lunak, mudah cepat dicerna oleh tubuh. Bahkan kan kita membuat bakso ikan tidak perlu digiling, Mbak. Dagingnya itu kalau kita kukus saja atau kita ambil pakai sendok, itu dipenyet pakai tangan aja sudah hancur kok, sudah tinggal tambah tepung sudah jadi. Jadi tidak perlu digiling, harus pakai penggiling dan sebagainya. Jadi lebih mudah. Selain memiliki kandungan-kandungan yang baik, yang bisa pasca cepat menyembuhkan sel yang pasca operasi, yang sekarang tentu yang ikan gabus itu. Makanya banyak dibuat kapsul untuk orang yang hepatitis, karena ada kandungan hemoglobin dan sebagainya itu dari ikan. Oke, seandainya ada jual beli duri ikan gitu. Ada Mbak, duri itu durian sirip hiu. Sirip hiu jual mahal sekali. Lalu apa saja di sini komposisi kandungan gizi ikan itu, bisa dijelaskan? Ini pertanyaan terakhir ya. Yang terpenting kan protein. Protein itu yang bisa sampai 20% lah, kurang lebih 20 sampai 25. Kemudian yang paling banyak itu air ya. Air tadi memang jadi masalah kalau ingin diawetkan, karena banyak banyak mengandung air. Kemudian lemak ada sekitar 0,1 sampai 2%, karbohidrat. Dan yang terpenting tadi saya sampaikan kan ada mineral. Misalnya orang pantai kan jarang yang kena yodium ya Mbak ya. Karena banyak ikan ada yodiumnya, beda dengan orang yang di pegunungan yang kena yodium. Kemudian juga beberapa waktu yang lalu pernah dikembangkan ikan betutu. Ikan betutu mengandung apa ya, untuk stamina ini bagi kaum laki-laki katanya ada mengandung. Itu ada. Konsumsi ikan betutu. Iya. Kemudian kalau tadi saya sampaikan ikan gabus tadi kan selain hemoglobin tadi untuk orang yang kena hepatitis. Kemudian juga mengandung apa yang bagi orang yang mempercepat proses penumbuhan sel bagi yang pasca operasi. Iya, itu dari ikan gabus. Sehingga ikan gabus sekarang mulai dikembangkan Mbak. Ikan gabus yang dulu hanya kita nangkap di sungai, di waduk, sekarang sudah mulai dibudidayakan, karena selain tadi kandungan tadi juga harganya menggiurkan sampai 50-60 ribu per kilo ya itu ya. Oke, terima kasih sekali. Ini semoga bermanfaat ya. Demikian topik kita hari ini. Jadi jika ada yang belum paham dan lain sebagainya, bisa menghubungi ke penyuluh perikanan ya. Bisa dijelaskan mungkin nanti sekaligus di closing statement ya, ataupun di BPPKP Kabupaten Purworejo. Oke, terima kasih untuk Anda sekalian. Untuk Bapak Joko memberikan closing statement untuk pendengar Irama FM, kesan-pesan dan lain sebagainya. Terima kasih para pendengar. Sekelumit yang kita bahas tadi mudah-mudahan bermanfaat ya. Bagi Bapak Ibu yang kurang atau mungkin belum memahami, kami memiliki penyuluh perikanan 11 orang yang tersebar di seluruh kecamatan di wilayah Purworejo. Bisa menghubungi atau di Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, harus singkatan DIN PPKP. Kita di bidang kelautan dan perikanan Kabupaten Purworejo. Mungkin demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Anda pendengar Irama FM dimanapun berada yang sudah menyatu bersama kita ya dalam dialog interaktif, dalam bahas tentang panen ikan dan lain sebagainya, tentang perikanan ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita mohon pamit, apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka mata, rasakanlah kehangatan
dan persahabatan, mari bergenggam tangan. Beragam budaya begitu mengagumkan, keelokan alamnya oh sungguh mempesona. Indahnya negeriku, ku cinta, aku terpana pesona.